Terus dia bilang, Jody ini Oma, katanya. Oma langsung shock banget. Oma langsung, gimana ya, seharusnya dia nggak salah datang ke rumah gitu kan. Cukup aja dia jalanin. Soalnya kalau dia datang ke rumah itu, Oma kembali lagi ke masa lalu, gimana dia bawa mobilnya. Itu berat banget bagi kami. Luka itu masih merah, luka itu masih membuat tangis pecah. Haji Faisal dan Dewi Zuhriati seperti kembali diorek kesedihan mereka ketika Tubagus Jody, sopir maut yang divonis bersalah dan dinilai lalai sehingga menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, telah bebas dan datang ke rumah. Potret Jody berziarah ke makam mendiang Bibi dan Vanessa yang sempat viral menyisakan rasa tak terima bagi keluarga Haji Faisal. Bukan hanya soal kebebasan Jody, tapi kehadiran mantan sopir Vanessa dan Bibi itu ke kediaman mereka. Oma Dewi benar-benar bergetar hati dan melihat wajah Jody yang sudah menghirup udara bebas menyisakan kecamuk perasaan yang campur aduk bagi Haji Faisal. Di luar katanya, saya nggak tahu siapa di luar. Jadi dia udah gemetaran. Apa keluar? Saya keluar, saya ketemu. Oh, kamu, bilang saya. Itu perasaannya gimana, Pak? Saya nggak tahu ya bercampur semuanya, marah, kesal, pasti. apa semuanya itu bercampur. Pasti. Jadi saya bilang, ada apa? Bilang saya, please deh, kamu jalanin hidup kamu, saya jalanin hidup saya, anak saya menjalankan hidup. Nggak usah saling mengganggu deh. Sudah cukup, sudah. Kami sudah mulai melupakan, sudah cukup, jalan. Itu Oma sangat shock banget. Sangat shock banget. Oma jadinya kembali lagi seperti apa kejadian lagi, Mama olah lagi otak Oma sampai Oma nggak bisa tidur. Kebayang lagi gitu. Dan Oma itu menahan berdua sama si Opa biar nggak bilangin ke Supidi dulu waktu itu dia kan jalan-jalan ke Bangkok kan. Jody yang divonis 5 tahun penjara bisa menghirup udara bebas lebih cepat lewat pembebasan bersyarat. Kebebasan Jody ini justru memicu kembali kekecewaan bagi keluarga Haji Faisal. Soal bagaimana Jody bisa menghirup udara bebas barangkali tidak dipersoalkan mereka. Tapi saat Jody datang ke rumah di waktu yang dirasa belum tepat, maka itu dianggap hanya menambah duka mereka setelah ditinggal oleh anak dan menantu dengan begitu tragisnya. Dengan kedatangan dia sebenarnya tidak begitu tepatlah waktunya menurut saya. Karena dulu kalau saya nggak salah keputusan dulu 5 tahun. Nah ternyata dia jalankan entah 2,5 tahun atau 3 tahun, saya nggak pasti. Nah dia sudah bebas. Jadi menurut saya di kami tragedi itu dan luka itu masih melekat, masih belum sembuh total. Tubagus Jody itu sudah menjalani 2/3, kalau 2/3 ditambah dengan remisi, makanya bisa keluar di tanggal 10 September 2004. Alhamdulillah. Secara hukum, Jody sudah menjalani 2/3 masa tahanan ditambah sejumlah remisi sehingga bisa bebas bersyarat pada 10 September 2024 lalu. Tapi secara batin, tidak ada yang pernah bisa menggantikan duka kehilangan anak dan menantu yang begitu disayang oleh keluarga Haji Faisal. Meski tak dipungkiri, ini sudah jadi garisan takdir. Tapi ada unsur kelalaian Jody yang membuat kecelakaan itu berakibat fatal seketika merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Kecewa kan? Kenapa kami kecewa? Belum siap. Seperti tadi, luka itu belum sembuh. Tunggulah dulu sembuh. Ya, seharusnya dia paham juga dan dia tahu juga bahwa kejadian ini belumlah begitu lama. Ya, dan kejadian ini kan dia harus tahu, dia harus paham juga bahwa kejadian ini kita kan bisa pelajari. Ya, di pengadilan juga sudah dinyatakan itu ada kelalaiannya. Luka itu belum sembuh, kami itu belum sembuh luka. Kehilangan anak kami, menantu kami itu dengan secara tragis, fatal. Kelalaian siapa? Kan kelalaian orang ini. Terlepas kita kembalikan kepada Tuhan dengan takdir, betul dengan takdir, tapi di sini mengandung unsur kelalaian. Kalau tidak mengandung unsur kelalaian dan kesalahan, kami akan legowo. Mudah-mudahan dengan upload itu sudah selesai lah. Sudah tidak ada lagi masalah lagi. Itu yang ya menjadi proses ini mudah dijalani sama Jody ya. Itu kalau masalah urusan nanti di akhirat kan itu
Yang penting di dunia ini Jody udah menjalani sanksinya. Betapa kecewanya keluarga juga diluapkan Fuji di media sosial. Meninggalkan komentar, enaknya cuma 2,5 tahun, tapi galak kehilangan orang tuanya seumur hidup. Jadi salah satu kalimat yang ditulis Fuji. Tapi luapan kekecewaan Fuji ini justru dianggap dengan sudut pandang berbeda oleh warganet di jagat maya. Sejumlah akun justru merasa Fuji terlalu berlebihan lantaran terus-menerus menyalahkan Jody. Dan saat Fuji jadi sasaran bully, adalah keluarga juga yang turut merana. Sebagai adik yang begitu dekat dengan sang kakak, bahkan juga sangat dekat dengan mendiang Vanessa, keluh kesah yang dilontarkan Fuji di media sosial dirasa masih dalam batas wajar. Kita sayangkan, sayang 1000 kali sayang menurut saya. Mungkin dia ya gimana ya, mungkin dia andai kata terjadi di orang-orang yang membuli dia, artinya di sebagian kecil netizen ini terjadi, dia sendiri juga tidak akan sanggup ya menahan, dan mungkin dia akan lebih daripada sikap anak saya yang dia akan. Dan begitu juga anak saya yang si Fuji, dia dengan abangnya dekat, dia dekat sekali. Nah, kalau seandainya orang yang berkomentar jauh dengan saudaranya, kemudian saudaranya meninggal, atau dengan seorang ibu dia jauh dengan anak, kemudian mungkin dia bisa melupakan begitu saja. Tapi kami enggak, karena hukum kami itu terlalu dekat dengan anak kami, dan anak sama anak saya dengan abangnya itu dekat. Jadi nggak bisa dia melupakan begitu saja, sangat membekas. Pasti berat ya ketika kehilangan anak, yang mana tadi juga Haji Faisal juga sudah menjelaskan bahwa sebegitu dekatnya mereka satu sama lain dengan abangnya. Dan kalau misalnya kita melihat juga Fuji sebagai adik juga memang menuangkan rasa kekesalan, yang mana kayak kok hukumannya cuma segini, sedangkan resiko yang harus diterima itu adalah galak kehilangan kedua orang tuanya. Itu dia, sangat disayangkan, tapi kita akan lihat nanti kelanjutan dari kasus ini dan apakah mereka akhirnya pintu maaf di hatinya bisa terbuka juga. Pastinya kita mendoakan yang terbaik.